Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Kaum muslimin yang berbahagia, ikhwatu iman rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur hari ini kita sudah melaksanakan hari pertama saum di bulan Ramadan. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita. Dan untuk selanjutnya kita tetap berharap memohon agar kita diberikan kekuatan, kemampuan, kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan saum 1 bulan penuh di bulan Ramadan ini. Kalau kita perhatikan ayat yang berkaitan dengan saum, surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian saum. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkannya kepada orang-orang yang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Dari ayat ini sangat jelas bahwa saum yang dikerjakan itu dalam rangka untuk takwa. Jadi kalau saum itu dikerjakan dengan benar, saum dikerjakan sesuai dengan tuntunan, maka akan melahirkan yang namanya takwa. Sebaliknya, kalau ternyata saum dikerjakan tapi tidak memberikan pengaruh kepada takwa, artinya saumnya tidak memberikan makna apa-apa. Yang inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, itu adalah saumnya hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Yang mudah-mudahan saum kita bukan saum yang seperti itu. Nah, selanjutnya penjelasan ayat berikutnya 185. Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an, bahwa bulan Ramadan di mana diturunkan Al-Qur'an. Hudalinnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Lalu dilanjutkan, faman syahida minkumus syahra, maka barang siapa yang hadir di bulan itu, di bulan Al-Quran, di bulan diturunkannya Al-Quran, falyasumhu, maka hendaklah saum. Nah, dari hubungan kedua ayat ini terlihat jelas bahwa antara saum, takwa, dan Al-Quran itu ada kaitannya, ada hubungannya. Dan hubungannya sudah pasti hubungan yang positif. Kalau saumnya benar, maka akan melahirkan takwa. Nah, takwa itu dilihat dari apa? Takwa itu sebagai tolok ukur takwa itu apa? Tolok ukur takwa itu adalah dengan Al-Quran. Apakah ia semakin terikat dengan Quran? Apakah dia semakin terkait dengan Quran? Semakin cinta dengan Quran? Nah, maka itulah yang namanya takwa. Nah, apalagi kalau kita lihat ayat selanjutnya, ayat 186, di mana Al-Quran menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza sa'alaka ibadi, dan apabila bertanya kepadamu ibadi, hambaku, anni, tentang aku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i, aku akan mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa, idza da'ani, ketika dia berdoa kepadaku. Falyastajibuli, maka hendaklah dia memenuhi aku. Wa yu'minu bi, dan hendaklah beriman kepadaku. La'allahum yarsyudun, agar mereka mendapat petunjuk, atau agar mereka berada di atas kebenaran. Coba kita perhatikan ayat fayastajibuli, maka hendaklah mereka memenuhi aku, memenuhi Allah atau perintah Allah yang mana? Memenuhi perintah aku itu tidak lain memenuhi perintah Al-Quran, tuntunan Al-Quran. Maka hendaklah penuhi ketentuan Al-Quran, perintah-perintah Al-Quran, yang artinya itu adalah memenuhi aku. Wa yu'minu bi, dan hendaklah beriman kepadaku, yang juga artinya hendaklah beriman kepada Al-Quran.
Nah, itu akan menjadikan mereka itu adalah orang yang mendapat petunjuk. Nah, jadi ternyata yang namanya bertambah ketakwaan itu bukan hanya perasaan dekat dengan Allah saja, merasa dekat. Tapi tolok ukurnya apa? Tolok ukurnya adalah Al-Quran. Apakah dia semakin dekat? Apakah dia semakin cinta? Apakah ia semakin terkait, terikat dengan Al-Quran? Maka kalau dia semakin terkait, terikat dengan Al-Quran, berarti dia semakin bertambah ketakwaan. Nah, kita dalam 1 bulan ini, kita melaksanakan saum dengan tujuan mendapatkan keberkahan yang mudah-mudahan di akhir bulan dapat kita rasakan. Dalam diri kita semakin bertambah keterikatan, keterkaitan dengan Al-Quran, dan itulah keberkahan. Demikian apa yang disampaikan. Barakallahu li walakum. Nasrun minallahi wa fatun qarib. Babashim uminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.